Atas hijau, surga dunia dan tanah yang diberkati. Demikian orang mengumpamakan tanah Papua. Tidak berlebihan jika pernyataan itu mengacu pada besarnya kekayaan alam di Pulau Papua. Papua memiliki hutan primer terluas di Indonesia saat ini. Bahkan di dunia, Papua menempati posisi kedua setelah Amazon. Tutupan vegetasi hutannya masih tergolong luas. Hampir semua komoditi pertanian dan perkebunan tumbuh dengan baik. Sedangkan alam perutnya, Papua masih menyimpan kekayaan tambang, mulai dari gas, minyak bumi, emas, tembaga, batu bara, dan sebagainya. Keistimewaan ini telah membuat Papua menjadi rebutan bangsa lain di sepanjang peradabannya. Masyarakat adat Papua memiliki bentuk hubungan yang unik, harmonis, dan dinamis alam sekitarnya. Salah satunya adalah bentuk mata pencarian yang didominasi kegiatan berburu, meramu, berkebun, dan nelayan. Sistem mata pencarian ini terbukti mampu menghidupi masyarakat hukum adat sejak dahulu. Lebih dari itu, pekerjaan tersebut berfungsi sebagai sarana hiburan yang bermanfaat dalam tatanan kebudayaan. Walaupun bervariasi untuk setiap suku, hubungan masyarakat dengan alam terlihat dari bentuk kebudayaan dan adat istiadatnya. Kebiasaan tersebut dapat melambangkan penghormatan dan penghargaan kepada Sang Pencipta atas karyanya. Bagi masyarakat adat yang berdiam di belantara Papua, hutan dianggap sebagai toko atau swalayan yang menyediakan apapun bagi kelangsungan hidup mereka, layaknya masyarakat kota. Masyarakat tidak mengalami gagal panen sebelumnya. Masyarakat tidak memikirkan saluran irigasi yang suatu saat akan kering. Dan masyarakat tidak pernah panik ketika harga-harga sembako naik. Bahkan, uang pun bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Terlebih memikirkan jumlah saldo dalam rekening. Dalam kenyataan itu, masyarakat berpandang bahwa hutan ciptaan Sang Khalik telah menyediakan dan menyimpan semuanya dengan baik untuk kelangsungan hidup anak cucu. Kenyataan lain membuktikan bahwa hutan adalah sumber obat baik secara psikis maupun secara fisik bagi masyarakat hukum adat. Berbagai ramuan obat tradisional tersedia di hutan. Buktinya masyarakat tetap ada dan berkembang hingga saat ini. Sejarah mencatat bahwa Papua telah menjadi destinasi para penjelajah yang sulit terlupakan karena keistimewaannya. Keinginan untuk menguasai Papua oleh bangsa lain dalam peradabannya tak hilang begitu saja. Praktek-praktek kapitalis terus terjadi dan berlangsung di bawah kekuasaan negara hingga saat ini. Eksploitasi terhadap Papua semakin merajalela, didukung para penguasa dan elit politik, di bawah bekapan barisan keamanan, disertai tekanan yang tak manusiawi. Kekuatan tersebut secara berkelanjutan telah melemahkan posisi masyarakat hukum adat sebagai pemilik ulayat. Kesulitan-kesulitan inilah yang diperoleh masyarakat asli Papua selama menjadi bagian dari anak bangsa negeri ini. Semua miliknya telah diserahkan kepada penguasa
yang mengatasnamakan negara. Namun apa yang didapat dari pengorbanan, semua hanyalah janji manis dan tipu daya. Berbagai kerusakan dan kehancuran telah terjadi. Tak hanya sumber daya alam saja, nilai-nilai kearifan lokal pun ikut mengalami degradasi yang signifikan, di mana uang telah menjadi alat yang ikut mencabik nilai-nilai asli masyarakat adat sebagai pandangan hidup turun-temurun. Akankah dampak dari praktek eksploitasi sumber daya alam membuat masyarakat asli terus menderita? Akankah masyarakat menjual dirinya demi janji-janji yang tak pasti? Akankah anak cucu kita kehilangan hutan dan sumber daya alamnya? Mari, selamatkan manusia dan hutan Papua